Nggak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga nggak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri, selalu ada seneng, kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkritnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dewe ning ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpah ada senang, di balik senang juga ada sumpah. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolak-toleh dewean. Ya kan, enggak senengnya di situ, sakitnya tuh di sini. Kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, duitnya habis. Jadi, dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi, setiap orang ternyata bodoh wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu senang juga tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram, rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4 dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpah. Habis ini mau kemana? Nah, kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ngapain lagi ya setelah lulus ini kan? Ada senang, ada sumpah. Setelah itu pasti sumpah. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah kalau di Surya Mentaram ya itulah rumusnya itu. Kawruh jiwa. Jadi apa sih kawruh jiwa itu? Meruhi awakipun piyambak. Bahasa Jawa ini saya tidak tahu, yang tidak Jawa berapa malam ini. Ya semoga yang hadir TOEFL Jawanya minimal. Nah iya lah, kalau tuh TOEFL Jawamu tidak nyampe, bingung kamu. Jadi meruhi awakipun piyambak, mengetahui dirinya sendiri. Itu namanya kawruh jiwa. Kalau orang, ini kan rentetannya kayak kemarin-kemarin sebenarnya arahnya. Kalau orang bisa memahami dirinya sendiri secara jujur, maka dia akan ngerti orang lain. Dan juga dia akan paham lingkungannya. Dan orang yang ngerti orang lain, ngerti dirinya sendiri, dan ngerti lingkungan sekitarnya, paham, orang yang bisa bahagia. Yang enggak akan bisa. Kayak tadi loh, kamu ngerti takaranmu 6 tadi, kamu baru bisa bahagia. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa. Hidupmu itu butuhnya berapa, cukupnya berapa, sesuainya berapa, nyamannya berapa, kamu harus tahu. Kalau enggak tahu, ya enggak bisa dipenuhi. Jadi, kawruh jiwa itu pahami dirimu, dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain dan lingkunganmu. Dengan kamu ngerti dirimu kan, tuh, kayak begini ini tidak enak. Berarti orang itu juga sedang merasakan tidak enak. Jadi dengan paham dirimu, kamu akan paham orang lain. Nanti kalau dilanjutkan kayak Ghazali kemarin ya, semakin kamu paham orang lain dan lingkunganmu, semakin kamu akan kenal Allah, puncak pengetahuan. Dan di situ orang merasakan kebahagiaan sejati. Dan kebahagiaan yang sejati itu tidak tergantung waktu, tempat, keadaan. Boten gumantung papan, wekdal lan kawon tenan. Kamu kondisimu seperti apapun, kapanpun, dimanapun, bisa merasakan bahagia.
Misalnya kamu dapat nilai E, contohnya. Dapat nilai E itu kan bikin kamu galau luar biasa. Tapi kalau kamu ngerti sebab musababnya, hakikatnya, galaumu mungkin berkurang. Oh iya, Ding, aku dapat E ya wajar saja. Wong. Dosennya ngomong apa aku ndak paham, dikasih soal ndak bisa jawab, tugas ndak garap, masuk juga jarang-jarang. Oh, berarti E itu masuk akal. Ah, kamu kan nggak jadi galau, ya kan? Oh iya, ini berarti ya wajar dapat A. Jadi dalam kondisi apapun, kalau pengetahuanmu hadir, kebahagiaan juga bisa hadir. Maka ketahui dirimu, kawruh jiwa. Yaitu contoh fisiknya, contoh batinnya ya banyak. Pahami gerak batinmu sendiri. Kalau kamu nggak bisa menangkap, ya kamu susah. Yang bikin kamu senang itu apa sih? Ngaji ini yang bikin kamu nyaman apa? Masjidnya, kopinya, ya kan? Apa apalah pilih salah satu yang bikin kamu nyaman. Terus materinya atau yang datang, jangan-jangan ada yang sudah mulai lirik-lirik. Nah, kamu jiwa itu penting, makanya kamu sadari dulu dirimu. Kalau memang yang bikin kamu nyaman kopinya, nah kan enak. Sewaktu-waktu takmirnya nggak menyediain kopi, ya kamu bawa kopi sendiri. Ya kan gitu teorinya. Jadi, kalau yang bikin nyaman materinya, ya misalnya kamu, wah ini materinya kok gitu terus, pinginnya materi ini, usul aja Pak, mau materi ini sekali-sekali. Nah, itu biar kamu nyaman. Kenapa kamu bisa usul? Karena kamu ngerti yang kamu mau. Jadi itu kawruh jiwa. Dengan itu kamu akan bisa bahagia. Kalau yang bikin nyaman kamu kopi, terus takmirnya nggak ngasih-ngasih kopi, dan kamu diem aja nggak bawa kopi, pasti ngaji ini bikin kamu nggak nyaman. Nggak bahagia kamu ngaji karena nggak ada kopinya. Jadi teori hidup itu semacam itu katanya Surya Mentara. Ketahui dirimu. Kawruh jiwa itu kalau pakai Socrates ya kenali dirimu. Semakin kamu kenal dirimu, semakin kamu mungkin bahagia. Tapi semakin jauh pengenalanmu atas dirimu, semakin jauh juga dari kebahagiaan. Terus kita lihat seperti apa kondisi yang bikin manusia bahagia dan tidak bahagia. Katanya Surya Mentara, manusia itu yang nyetir adalah keinginannya, hasratnya. Di kalimat-kalimat awal kalau bejo itu, kalau diterjemahkan kalimatnya itu. Di atas bumi dan di kolong langit ini tidak ada barang yang pantas dicari, dihindari, atau ditolak mati-matian. Meskipun demikian, manusia tentu berusaha mati-matian untuk menghindari, mencari, atau menolak sesuatu. Walaupun itu tidak sepantasnya dicari, ditolak, atau dihindari. Padahal apa yang dicari atau ditolaknya itu tidak menyebabkan orang bahagia dan senang selamanya. Atau celaka atau susah selamanya. Tapi pada waktu orang menginginkan sesuatu, pasti dia mengira atau berpendapat bahwa jika keinginanku tercapai, tentulah aku bahagia dan senang selamanya. Dan jika tidak tercapai, tentulah aku celaka dan susah selamanya. Jadi yang pertama, hidup disetir oleh keinginan. Bukan akal yang jelas. Akal itu sering-sering tugasnya hanya ngasih justifikasi-justifikasi. Pembenaran-pembenaran. Bahwa yang kamu lakukan benar dan baik. Itu kerjanya akal. Lokomotifnya itu biasanya keinginan. Sumbernya keinginan, ada yang bilang hati Pak. Ya, hati sumbernya. Tapi dari hati timbul hasrat. Di situ muncul keinginan. Dan keinginan inilah nanti sering jadi sumber masalah. Maka
Harus pas dosisnya. Banyak orang kayak dinarasikan itu nganggap keinginan itu final. Pokoknya harus. Baik itu keinginan nyari atau keinginan nolak. Mati-matian. Seolah-olah kalau sudah nolak atau mencari menginginkan sesuatu, kalau itu tercapai, dia akan bisa bahagia. Jadi kalau sudah target pokoknya harus A, pokoknya harus B, atau pokoknya jangan A, pokoknya jangan B. Ini biasanya manusia itu mati-matian demi pokoknya tadi. Dan ini sering jadi sumber masalah. Harus Ahok, sekarang kan ramai itu. Atau jangan sampai Ahok. Ya kan? Berapa besar energi dan biaya yang dikeluarkan orang untuk harus Ahok atau anti Ahok. Itu kan mencari atau menolak sesuatu. Seolah-olah kalau sudah Ahok, beres semua urusan Jakarta. Atau seolah-olah kalau tidak Ahok, Jakarta akan lebih baik dari Ahok. Itu yang dikritik oleh Surya Mentaram. Apa iya? Ahok yang terbaik, Pak. Harus Ahok. Apa ya? Jangan Ahok, Pak. Ahok itu non-muslim. Yang lebih diridhoi Allah itu yang muslim. Apa iya? Loh, suka boleh, nggak suka boleh. Tapi di situ yang dianggap keliru adalah kalau kamu mati-matian. Seolah-olah itu final. Padahal mungkin baru perempat final atau semifinal. Jadi belum puncak. Itu belum final. Jangan-jangan masih penyisian. Jadi enggak. Orang boleh ingin sesuatu atau tidak ingin sesuatu. Cuma hati-hati. Jangan dipatok terlalu mantep. Apalagi sampai mati-matian. Di situ nanti sumber PHP. Ya, PHP itu kan sumber kegalauan yang paling besar bikin kamu. Kemarin di arep-arep apa ternyata besok yang sangat pro Ahok, tiba-tiba Ahok jadi dan ternyata banyak kasus, kamu akan galau lagi. Salah kemarin terlalu mantep. Atau sebaliknya, akhirnya yang jadi bukan Ahok dan Muslim taat tiap hari istighosah, tahlil, khataman, yasinan. Lu kan Muslim yang baik gitu kan. Akhirnya nggak ngopeni Jakartanya malah rusak. Dan oh iya ya masa kemarin milih yang gini. Ya salahmu dewe, matok harga terlalu tinggi, terlalu mantep, mati-matian. Suka oke, nggak suka oke, nyari boleh, nolak boleh. Cuma jangan sampai ditambah persepsi pasti kalau ini mesti benar, mesti bahagia. Pasti kalau itu mesti benar, mesti bahagia. Itu sumber masalah. Pokoknya Pak, IP harus 4. Pasti kalau IP 4 hidupku terjamin Pak. Ya kamu lulus IP 4 ya podo ya akhirnya ya. Daftar apa-apa ya podo di tesnya dan nggak lulus. Yang IP-nya 2 malah lulus. Iya. Dulu saya punya temen IP-nya cuma 2,1. Pulang kampung ke Riau. Riau apa ya rumahnya saya lupa. Pokoknya daerah Sumatera. Dan jadi dosen. Oh, luar biasa. Yang IP-nya tertinggi malah tidak nyampe. Sekarang jadi guru honorer. Loh, jadi tidak bisa dipatok. Bukan salah jadi guru honorer atau nggak salah jadi dosen. Tapi nggak bisa kamu matok keinginan terlalu mantap. Keinginan iya, cuma terlalu mantapnya enggak. Wong yang bikin skenario bukan kita. Kita boleh ingin, tapi kan penentu hasilnya dan akibatnya kan bukan kita. Seolah-olah Pak, pokoknya kalau sudah punya pacar Pak, hidupku lebih tentrem, tidak galau lagi, tidak sumpek lagi. Ya kan? Dari sopo kan gitu yang punya pacar, yang belum punya nggak usah komentar. Wong kamu nggak ngerti, ya kan? Tapi mungkin setelah dapat beneran ya nggak sampai segitunya. Atau yang kamu mati-matian, pokoknya Pak,
Jangan sampai punya pacar. Punya pacar mesti ganggu, mesti ngerusak. Ya karena kadang-kadang energimu untuk nolak biar nggak pacaran itu lebih besar daripada energimu untuk belajar untuk itu. Jadi kontraproduktif. Waktumu habis untuk ngempet biar nggak pacaran. Itu juga kan, maka jangan mati-matian deh. Kadang-kadang kalau belum jatuh cinta itu kamu anti pacaran nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu energinya 2 kali lipat untuk ngempet biar nggak pacaran. Jadi keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang terlalu kamu harga matikan itu kadang-kadang destruktif terhadap dirimu sendiri. Kadang-kadang bikin kamu jatuh, salah jalur. Kadang-kadang karena terlanjur gengsi, sudah terbukti bahwa keinginanmu itu keliru, kamu paksa di situ. Yang tadi misalnya pokoknya harus Ahok, sudah terbukti misalnya Ahok itu jeleknya banyak, atau harus tidak Ahok, harus yang Muslim, sudah terbukti bahwa calon Muslim ini tidak karu-karuan. Tapi karena sudah terlanjur kamu ngomong kemana-mana, kamu patok, dan gara-gara gengsi, kamu tetap ada di kubu ini. Dan itu yang sering jadi blunder kita. Tadi sudah terlanjur ngomong apa, sekarang kalau ditarik gengsi ya, yang tidak konsisten. Akhirnya kamu tetap di kubu itu padahal sudah jelas salahnya. Dan itu sumber ketidakbahagiaan. Kamu akan sumpek karena dirimu sendiri. Jadi itu teori bahagia kedua pertama. Jadi hati-hati dengan keinginan. Teorinya lagi dikenal dari Surya Mentaram namanya pangawian pribadi. Jadi, pangawian pribadi itu pelajaran tentang diri sendiri. Barang siapa mempelajari dirinya sendiri, sebenarnya dia sedang mempelajari manusia dan kemanusiaan semuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh belajar tentang manusia dan mencari manusia, pelajari dirimu. Kesalahannya Surya Mentaram selama ini, dia nyari manusia keluar dari dirinya sendiri. Padahal manusia itu ada dalam dirinya sendiri. Makanya tiba-tiba tidur terus bangun. Ketemu sekarang. Selama ini terlalu sibuk nyari keluar. Dianggapnya yang bikin nyaman itu sesuatu yang di luar diri. Padahal enggak. Yang bikin nyaman itu dirimu sendiri. Maka pelajarilah pangawian pribadi. Pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah hakikat dirimu. Dan hiduplah, katanya Surya Mentaram, saiki ing kene lan ngene. Jadi kunci pertama pangawian pribadi itu kita harus hidup sekarang, di sini, dan begini. Sekarang berarti nggak harus galau karena masa lalu dan khawatir tentang masa depan. Engkene berarti hiduplah di sini. Kalau kamu hidup di Jogja dan pikiranmu di kampung, pasti kamu tidak bahagia. Nikmati kedisinianmu. Susah ya bahasa Indonesia kedisinian itu. Ya, pokoknya nikmati hidupmu sekarang di sini. Kadang-kadang kan kebolak-balik kita. Waktu di Jogja terbayang-bayang kampung halaman. Waktu mudik di kampung halaman pingin cepet-cepet ning Jogja. Kapan senengnya? Hiduplah di sini sebagai di sini. Bukan hidup di sini sebagai di sana. Kalau di sana ya di sana, di sini ya di sini. Dan sekarang, kan bagi yang masih galau oleh masa lalu, nggak bisa move on, mesti nggak mungkin bahagia. Ya kan? Move on lah, nikmati masa kini. Ya apa ya, ya Jogja sekarang banyak orang yang mengeluh
Jogja sekarang tidak nyaman, tidak lagi berarti nyaman, berarti hotel sekarang di mana-mana hotel. Kan banyak yang mengeluh gitu kan, oh hotel kiri kanan hotel dan mall nggak kayak dulu lagi. Kritikmu ndak apa-apa. Cuma kalau kamu merasa hanya yang kamu rindukan Jogja yang dulu, kamu nggak nyaman dengan Jogja yang sekarang, ya kamu nggak bahagia. Sambil kamu kritik, tetap kamu nikmati Jogja yang sekarang. Itu hidup saiki, ning kene. Dan ngene itu begini ngomong kondisi. Kondisinya seperti apapun diterima. Kan? Jangan sampai kamu benci lawannya menerima itu kan nggak terima. Nggak terima berarti kadang-kadang lahirnya nggak suka dan benci. Itu biasanya nggak bisa bahagia. Maka banyak teori bilang orang yang di hatinya ada kebencian nggak mungkin bahagia. Benci terhadap apapun. Kebencian berarti dia nggak menerima keadaan, nggak menerima sesuatu, nggak menerima seseorang. Ada yang dia inginkan tapi nggak terjadi. Itu berarti dia nggak setuju dengan kebeginiannya. Nah, dengan mininya nggak setuju. Harusnya ngaji itu yo pakai baju putih-putih, pakai kopiah putih, ustadznya juga pakai pakai serban apa-apa gitu. Misalnya, lo kan, jadi tiap kali kamu masuk ke sini kamu gelisah luar biasa. Janjane yo materi filsafat itu penting, tapi kok ngajinya kayak gitu ya ustadznya. Ya sudah, kamu nggak menerima kondisi kebeginian, kamu nggak akan bahagia. Kamu tertekan. Jadi terimalah kondisimu, bahagialah sesuai dengan keadaan. Punya kulit hitam, rambut keriting, punya gigi agak maju, enggak apa-apa, diterima aja. Nggak usah galau, wah kalau jelek nanti nggak dapat, jangan khawatir. Setiap makhluk ada pasangannya, katanya kan begitu. Ya, ya kalau nggak ketemu-ketemu, jangan-jangan pasangannya diambil orang. Eh, jadi dan seandainya begitu pun enggak apa-apa, diterima aja. Memang hidup ini begitu kamu nggak terima dengan kondisi apapun yang terjadi, ya yang nggak bahagia kamu sendiri. Kamu benci dengan apapun, yang kamu benci tetap seperti itu. Dan yang galau kamu. Kalau kamu nggak terima rambutmu keriting, yang sumpah kan kamu sendiri, rambutmu tetap keriting. Ya kan? Emangnya dengan kamu sumpah terus rambutmu tiba-tiba lurus, kan enggak? Iya tetap kayak gitu keriting. Dengan kamu nggak terima kulitmu hitam, kan yang sumpek dan susah kamu sendiri. Duitmu habis beli pemutih, nggak putih-putih. Kamu stres juga gara-gara pengen putih. Ya salahmu sendiri. Mbok coba kemarin diterima, ndak apa-apa kulit hitam ya wis. Bisa nggak apa-apa, sing penting elek. Double itu ya, tapi ya diterima aja. Iya, ndak masalah. Kalau kamu nggak terima ini, wis pokoknya stres kamu. Diakui aja kalau kamu itu ndak pinter, ndak cakep, ndak. Tapi kamu nikmat, ya kan? Tapi kamu menerima dan bahagia dengan semua itu. Karena kebahagiaan ndak tergantung itu semua. Tergantung caramu tadi memahami diri, memanage, memenuhi kepentingan. Itu namanya pangawian pribadi. Pahamilah dirimu. Saiki ing kene lan ngene. Itu rumus selanjutnya. Hiduplah sekarang di sini dan begini. Sementara kita bisanya begini. Ini enggak apa-apa. Terus wujudnya keinginan itu kalau di teorinya Surya Mentaram ada tiga: nyari semat, derajat, keramat. Semat itu kekayaan, kesenangan, biasanya sifatnya fisik. Sementara kalau yang derajat itu keluhuran, kemuliaan,
keutamaan. Dan yang ketiga, keramat. Keramat itu kekuasaan, kebesaran, pengakuan masyarakat. Itu keramat. Pujian dari orang lain itu keramat. Diakui atau tidak, keinginanmu wujudnya tiga itu. Ada orang yang terpesona oleh semat, ada orang yang terpesona oleh derajat, ada orang yang terpesona oleh keramat. Semat itu kekayaan, kecantikan, kesenangan, itu semat. Kamu yang menghabiskan uang banyak untuk dandan, itu semat. Nyari kecantikan. Kamu yang tiap hari fitness biar kelihatan perutnya six pack, itu nyari semat, ya. Terus, lo iya itu kan keinginanmu kan biar tubuhmu anu dong, kotak-kotak semua tuh. Terus yang kedua derajat, nyari keluhuran, nyari kebanggaan, belajar biar pinter, biar itu nyari kebanggaan, latihan keterampilan biar biasanya itu urusan derajat. Ranking itu derajat. Jadi ada yang nyari semat, ada yang nyari derajat. Ini derajat Jawa ya, bukan derajat Indonesia atau Inggris. Bukan derajat Celcius atau Fahrenheit. Terus yang ketiga keramat. Keramat itu status sosial. Kadang-kadang orang mengorbankan semat demi keramat. Mau nyalon gubernur, jual rumah, jual mobil, itu mengorbankan semat demi keramat. Jadi wujud keinginan itu semat, derajat, keramat. Apa enggak boleh? Boleh. Cuma jangan ketipu dan jangan mati-matian tadi. Ketipu itu ya mengorbankan yang tidak penting, mengorbankan yang penting untuk hal yang tidak penting. Dan jangan mati-matian. Tidak mesti kok kalau ilmumu tinggi, derajatmu, kemuliaanmu pasti, karena kadang-kadang ilmumu hanya untuk pamer, hanya untuk biar orang ngerti kalau kamu pinter. Jadi derajatmu nggak naik meskipun ilmumu tambah. Keramat juga begitu, nggak mesti kalau orang ketemu kamu cium tangan, kalau orang muji-muji kamu terus kamu itu hebat di mata mereka. Banyak yang sekedar basa-basi. Ya kan? Jadi keramat. Kalau kamu posting foto di Facebook, Instagram, WA, terus semua temenmu jempol, itu kadang-kadang bukan berarti bahwa mereka muji kamu atau suka padamu, bukan berarti kamu keramat. Ya, jadi itu ya mungkin terpaksa aja. Kalau nggak dikasih ya gimana, kalau nggak itu ya gimana. Jadi wujud keinginan itu tiga, semat, derajat, keramat.
bersamamu ku habiskan